Pengurus Yayasan Rumah Quran Al-Rasyid Ustadz Yusron Abah Dodi, beserta juga dengan Dewan Asatidahnya Ustadz Mukhlis, Ustadz Iqbal, dan juga sekarang bertambah Ustadz Afro. Kemudian yang kami hormati para wali santri dari anak-anak santri Al-Rasyid serta anak-anakku yang kami cintai karena Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita atas izin Allah dipertemukan dalam satu majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perlu kami sampaikan kepada para bapak sekalian sebagai wali santri Al-Rasyid yang barangkali anak-anaknya berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan di Surabaya. Kami bersyukur bertemu dengan Abah Dayat. Jadi saya teringat dengan momentum persaudaraan kaum Muhajir dan Ansor ketika Nabi berada di Madinah. Jadi hubungan kami walaupun tidak ada hubungan darah, kami lebih dekat dari hubungan darah karena ikatan iman. Kami berharap persaudaraan ini akan mengantarkan kita ke jannahnya kelak. Amin. Kemudian beliau bersungguh-sungguh karena angkatan pertama ini belum punya pandangan mau ke pondok mana. Diantar oleh Ustadz Mukhlis pada waktu itu mencari jejak pondok yang sesuai dengan kurikulum yang sudah disampaikan di Al-Rasyid ini. Maka berangkat beberapa hari menelusuri beberapa pondok pesantren dan sudah tes di 3 tempat itu, di Sulaimaniyah, kemudian dia dan juga Darul Hijrah. Sampai pada akhirnya Allah menakdirkan dikuatkan hati untuk masuk di Darul Hijrah. Kemudian ada 2 hal saja secara garis besar yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, peran besar dari Abah Dayat terhadap pendidikan anak-anak kita. Yang awalnya terasa berat melepas anak itu jauh di Surabaya, bahkan kami tidak bisa mengantarkannya juga. Kami berbekal dengan keyakinan karena sudah sejak awal kita lihatkan bahwa anak-anak ini adalah merupakan investasi kita yang kita berharap ini kelak mengirimkan pahala jariah kepada orang tuanya. Jadi kami percayakan dan alhamdulillah sangat luar biasa bahwa Abah Dayat menggantikan peran orang tua seperti orang tua kandungnya. Jadi setiap bulan itu dikunjungi, kalaupun tidak dikunjungi nanti tetap diagendakan anak-anak kita dikunjungi di pesantren. Kemudian juga kebutuhan uang saku dan yang lain-lainnya juga alhamdulillah tercukupi. Kami mendoakan supaya Allah memberikan keberkahan dan hartanya dan keluarganya dan diberikan kesehatan. Bahkan kalau kita lihat anak saya Afroh ini semakin berisi badannya. Jadi tercukupi kebutuhannya selama di Surabaya. Artinya kemudian ini menjadi satu informasi yang perlu kami sampaikan kepada Bapak sekalian. Barangkali mungkin masih belum tergambar di mana ceritanya nanti anak di sana mungkin jarang bertemu. Jadi Afro itu dulu pulang itu setahun sekali, Pak. Qadarullah setelah itu juga ada Covid sehingga dalam waktu lama tidak pulang. Dan bahkan ketika mau wisuda, kesempatan kami akan menghadiri wisudanya sudah diberikan tiket oleh Pak Dayat. Kemudian terbentuk persyaratan surat vaksin. Ya, vaksinnya dulu nggak bisa terbang. Jadi akhirnya sampai wisuda pun kami tidak bisa menghadiri wisudanya. Praktis kami hanya bertemu seorang ustadz saja, Ustadz Abdillah. Alhamdulillah sekarang berkunjung dengan Ustadz Ihya. Jadi kami mewakili anak kami, istri, mengucapkan banyak terima kasih jazakumullah khair atas ilmu yang diberikan kepada anak kami. Kepercayaan kami kemudian bersambung ketika anak bontot kami yang perempuan disuruh mondok di Pringsewu nggak mau. Yang dekat karena namanya anak perempuan. Dia punya tekad yang buat orang kakak aja mondoknya jauh-jauh, masuk cuma di Pringsewu. Akhirnya kami bingung juga karena faktor-faktor lain yang tidak mendukungnya. Ngobrol sama Dayat, sudah mondok di sini saja. Nah, kemudian qadarullah Ustadz Abdillah membuat rintisan pondok baru Darul Qani'ah. Kemudian dari segi kurikulum saya juga sangat cocok. Jadi di Darul Hijrah itu Pak, anak-anak kita bukan sekedar
menghafal Quran, tetapi akidahnya juga ditanamkan dengan kuat. Bahkan anak-anak kita juga fisiknya tambah kuat. Jadi mereka ada program kepanduan ini mencetak anak-anak kita menjadi generasi mujahid, Bastotan fil ilmi wal jism. Jadi insya Allah semakin berotot anak-anak kita. Jadi mudah-mudahan nanti kalau memang ada, Allah takdirkan mungkin bisa berangkat jihad ke Palestina. Kemudian mungkin ada hal-hal yang menggelayut. Nanti kira-kira kalau mondok di Jawa setelah lulus anak kita mau kemana? Jangan-jangan nanti mau tiket atau gimana? Kadang-kadang perasaan itu muncul, harus pengabdian berapa tahun dan sebagainya. Nah, yang perlu kita perhatikan kalau kita sudah niat akan menyekolahkan anak kita, kan niatnya jelas sama. Kita ingin anak kita ini menjadi satu wasilah waladin sholihun yad'ulah, yang mereka menjadi anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kita niatkan saja bahwa anak kita ini kita wakafkan di jalan Allah. Maka apapun nanti takdirnya, apa harusnya di Jawa dengan kuliah di sana atau dia harus mungkin ada yang juga di tempat yang lainnya, sudah, yang penting mereka mengamalkan ilmunya. Alhamdulillah, Afro kembali ke Ar-Rasyid memberikan ilmunya kepada adik-adik sekalian. Jadi saya bersyukur ini sudah mulai kolaborasi investasi itu mudah-mudahan sampai yang berperan dengan hartanya dalam proses mendidik anak kami, kemudian para ustadznya yang memberikan ilmu, dan juga